Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya melimpahkan kasus dugaan korupsi Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya, dari Kejaksaan Agung, perkara diteruskan ke Badan Reserse Kriminal Polri. Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufikur Rahman Ruki menyatakan KPK menerima kalah terkait kasus tersebut. Keputusan KPK itu dikecam pegawai KPK sendiri. Mereka menolak kebijakan pimpinan KPK atas kasus rekening gendut Komjen Pol Budi Gunawan yang semula ditangani KPK, kini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Mereka menegaskan tidak takut melawan korupsi. Tidak hanya pegawai KPK, pegiat anti korupsi pun menyuarakan hal yang sama. KPK telah hilang kewibawaan dan keberaniannya dalam melawan korupsi. Mereka menyebut penyerahan kasus Budi Gunawan merupakan presiden buruk pemberantasan korupsi. Kalau sudah begitu, tidak salah kita menyatakan KPK ku sayang, KPK ku gamang. Pelimpahan kasus dugaan korupsi Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, lalu selanjutnya dari Kejaksaan Agung perkara diteruskan ke Badan Reserse Kriminal Polri, dinilai sebagai pukulan telak bagi KPK. Banyak pihak mengecam keputusan KPK itu tidak hanya pegiat anti korupsi, namun pegawai KPK ikut menyesalkan pelimpahan kasus Budi Gunawan tersebut. Lalu seperti apa masa depan KPK? Untuk membahas hal itu, sudah hadir di studio Berita 1 TV peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bivitri Susanti, dan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Bapak Haryono Umar. Ya, selamat datang Pak di dialog kita pagi ini Pak Haryono. Apa yang terjadi dalam internal KPK Pak? Kita melihat kemarin kan kami diundang ke KPK untuk berdiskusi, bersilaturahmi lah ya dengan para pimpinan KPK dan juga dengan para pegawai KPK. Di sana hadir juga para penyidik, para pegawai KPK, pejabat KPK dan juga kelima beliau dan juga para mantan di KPK. Di sana kita juga mempertanyakan ada apa ini kok sampai para pegawai melakukan demo yang selama ini kan tidak pernah ada terjadi itu. Betul. Walaupun ada katakanlah perbedaan pendapat, biasanya diselesaikan di dalam. Walaupun umpamanya ada yang mempertanyakan segala macam, kemudian biasanya kita kumpulkan, kalau di masa saya dulu kita kumpulkan semua pegawai, kita jelaskan kepada para pegawai kenapa kita mengambil kebijakan begini. Karena apapun intinya adalah soliditas itu kan penting, dan yang bekerja itu adalah para pegawai gitu ya, bukan pimpinan hanya menahodai saja. Jadi mereka juga harus tahu arahnya kemana ini, organisasi mau dibawa kemana. Nah, yang kita lihat adalah komunikasi itu kelihatannya nggak begitu jalan. Mungkin karena ya Pak Ruki CS ini kan baru mungkin berapa seminggu ya, baru seminggu, mungkin belum sempat berdialog dengan mereka, tapi sudah berdialog dengan pihak-pihak lain. Nah itu yang artinya bisa dikatakan ekspresi sikap pegawai KPK dalam demo kemarin itu menjadi puncak adanya ketidaksepahaman, komunikasi belum berjalan dengan baik begitu ya. Nah, itu makanya ada salah satu hal yang harus dilakukan oleh pimpinan yang ada sekarang ini, yang 5 orang, ya kan, PLT ditambah dengan 2, itu menjelaskan secara terbuka kepada para karyawan. Dikumpulkan di sana, kan pegawai KPK juga tidak terlalu banyak. Dikumpulkan dalam satu ruangan, biasanya sudah terkumpul semuanya, dijelaskan apa segala macam, dan diminta untuk mereka untuk menyampaikan segala macam unek-unek segala macam di semuanya ini. Sehingga nanti setelah ada kesepemahaman, jangan-jangan yang dituduhkan oleh pegawai itu tidak seperti itu. Ya, mereka menuduh ada macam-macam lah, ada barter lah segala macam. Nah itu yang perlu diklarifikasi kepada pimpinan. Ya. Mbak Bivitri, kalau kita lihat apakah yang kita bisa interpretasikan dari demo kemarin, adakah sisi yang berbeda? Mungkin terkait tadi komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar atau barter atau seperti apa sih barter kasus mungkin? Saya kira ini sebenarnya indikasi yang kuat bahwa ada yang salah dalam komunikasi internal di KPK. Dalam arti begini, saya melihat bahwa selama ini sepanjang yang saya tahu, karena sering ke KPK juga berkomunikasi dengan KPK, sebenarnya pegawai cukup tahu banyak apa yang tengah terjadi. Dan yang saya tahu juga ada crisis center waktu itu, dan Pak Johan Budi yang sekarang menjadi PLT pimpinan
memimpin langsung, setiap sore ada briefing dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau sampai ada demonstrasi, sebenarnya bukan sekedar miskomunikasi, tetapi memang ada yang mandek di tengah jalan. Ada aspirasi yang ingin disampaikan oleh pegawai, tapi tidak terlalu diterima atau dipahami oleh 5 pimpinan dengan catatan 3 PLT ini ya, jadi hanya 2 yang lama. Saya kira ini indikasi yang kuat bahwa ini ada yang macet komunikasinya, karena itu tadi memang ada pertemuan setiap sore dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya kira sangat wajar kalau kita melihat poin-poin tuntutan para pegawai, karena saya kira ada kecenderungan yang kuat dari yang tengah terjadi belakangan ini. Memang itu yang kelihatannya tidak bisa ditampung oleh pimpinan KPK. Ya, ini ekses dari pelimpahan kasus pasca putusan pra-peradilan ya dari Komjen BG ke Kejagung. Mengenai barter nih, dugaan-dugaan di balik itu. Kalau kami sih melihat indikasinya sangat kuat ya, karena sudah dinyatakan juga di media massa beberapa kali oleh beberapa petinggi, terutama setelah pertemuan antara 3 lembaga penegak hukum dengan Presiden Jokowi, dikatakan bahwa ini sudah ada kesepakatan. Kami akan memberikan kepada kejaksaan dan seterusnya. Itu sudah dinyatakan dengan tegas. Jadi saya kira indikasi barter ini ada. Dan sayangnya ini yang dikatakan sebagai komunikasi yang dianggap macet di antara 3 penegak hukum tadi, kejaksaan, kepolisian, KPK. Padahal menurut kami jalan keluarnya bukan barter. Betul. Karena masalahnya adalah ada kriminalisasi besar-besaran. Jadi jangan dilihat, saya kira ini beyond Budi Gunawan dan Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad, tapi sudah kemana-mana dari Yunus Hussein, Denny Indrayana dan lain sebagainya. Jadi ini ada skenario besar yang mesti dilihat. Tidak hanya barter kasus, tapi ini ada yang sudah kalau saya istilahkan dalam sebuah artikel, ada kotak Pandora yang sudah dibuka oleh Presiden Jokowi. Ini seakan-akan ada pesan yang disampaikan kepada publik bahwa silakan lemahkan KPK, kalau ada masalah kita atur, kita barter kasus saja. Ini akan terjadi terus-menerus. Nah, Pak Haryono, wajar tidak seperti ini ketika KPK kan memang punya hak untuk mengambil alih kasus, juga supervisi begitu, tapi ini malah melimpahkan ke Kejagung. Seperti apa sih, Pak? Sebetulnya ada di pasal 44 ayat 4 itu mengatakan bahwa KPK dalam hal umpamanya penyidik beranggapan ini akan dilimpahkan. Dia beranggapan itu bisa dengan alasan objektif ya. Alasan objektifnya pasal 11 itu. Tidak memenuhi pasal 11 yaitu yang penyelenggara negara, kemudian meresahkan masyarakat, kemudian juga kerugian negaranya lebih dari 1 miliar ya. Kalau tidak memenuhi itu kan bisa dilimpahkan. Itu sudah banyak yang dilimpahkan oleh KPK. Atau juga alasan-alasan yang lain, alasan subjektif. Nah, itu semuanya adalah kewenangan dari penyidik untuk penyelidik dan penyidik. Untuk melimpahkan itu. Dalam hal pelimpahan itu, kemudian KPK tidak boleh hanya melimpahkan begitu saja, karena memang ada kewajiban dan fungsi KPK itu melakukan koordinasi dan supervisi, meyakinkan bahwa apa yang dilimpahkan itu bisa berjalan dengan baik, jangan malah sampai umpamanya begitu dilimpahkan menjadi mandul atau segala macamnya. Ekses dari pelimpahan ini akan seperti apa dinamikanya, Mbak? Saya kira yang patut dicermati adalah pertama tadi ada siaran atau pernyataan dari awal bahwa KPK akan memberikan kejaksaan, kemudian kejaksaan sudah bilang dari awal, kami akan memberikan ke kepolisian karena load pekerjaan kami yang sedang menumpuk. Saya kira dari awal sudah ada setting seperti itu. Nah, imbasnya adalah kita harus ingat bahwa kepolisian secara internal sudah menyelidiki kasus Budi Gunawan dan sudah keluar dengan pernyataan bahwa tidak ada yang salah. Bahkan transfer sebesar sekian puluh miliar ke anak 19 tahun juga tidak dimasalahkan. Nah, saya kira itu satu catatan bahwa mereka sudah melakukan dan sudah menemukan tidak ada yang salah. Padahal kita tahu ada masalah-masalah yang bisa ditelusuri dan sudah dilakukan oleh KPK sebenarnya, tapi diberhentikan tengah jalan. Kemudian yang kedua juga kita harus ingat dalam hukum ada masalah potensi benturan kepentingan yang luar biasa. Yang akan disidik adalah petinggi kepolisian, bahkan pernah jadi calon Kapolri. Saya kira potensi benturan kepentingannya luar biasa kalau disidik oleh kepolisian. Sekali lagi memang ada pelimpahan pasal mengenai pelimpahan kasus, dan memang pandangan kami dari awal
ke kejaksaan saja, kemudian bisa dilakukan supervisi. Jadi bahwa kemudian ada arrangement lebih lanjut, kejaksaan kemudian memberikan kepolisian, saya kira ini yang jadi masalah besar. Sekali lagi potensi benturan kepentingannya luar biasa. Baik, kita besar. akan bahas selengkapnya di segmen berikutnya sesaat lagi setelah jeda pariwara.